nama saya Anwar Firansyah. Di sini saya nomor absen 8. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk soal UTS e-commerce. Pertama itu ada 6 tahapan perubahan perilaku konsumen pada masa pandemi. Nah, itu studi Wilson. Itu pertama ada proactive healthy mindset, di mana awal-awal pandemi ini masih hanya di Wuhan, belum masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia masih biasa-biasa saja terhadap virus ini. Lalu pada saat virus ini masuk ke Indonesia, tentunya konsumen sudah mulai berpikir, sehingga mereka di sisi perubahannya mungkin dulu yang tidak peduli tentang kesehatan, nah sekarang peduli kesehatan, seperti produk kesehatannya, terus jasa-jasa kesehatan. Maka pada saat awal itu sudah mulai tertarik. Jadi ini tahap awal menurut studi Wilson. Lalu yang kedua ada reactive healthy management, di mana virus ini sudah masuk ke Indonesia, konsumen juga berpikir virus ini, isu ini serius, dan mungkin orang yang yang meninggal juga makin hari makin bertambah, laporannya makin naik, di mana prioritas di tahap tersebut bisnis konsumen mereka sudah mulai mencoba membeli produk yang berhubungan langsung dengan wabah COVID, seperti masker. Pada saat ini masker tuh susah banget dicari, udah langsung sold out masker, hand sanitizer, vitamin itu cepet banget langsung sold out pada saat itu. Lalu yang ketiga ada pantry preparation. Mungkin mereka sudah melihat bahwa ini serius, mereka sudah susah untuk keluar, terus hanya pemerintah juga melarang masyarakat berkerubunan, terus lalu social distancing. Itu mereka berpikir, wah kalau begitu lebih sering di rumah, maka muncul sikap mereka membeli produk-produk yang yang tahan lama dengan cara online. Lalu karantina living preparation mengakibatkan mobilitas orang berkurang. Karena mobilitas berkurang sudah pasti mulai menjaga pembelanjaan dan segala macam lewat online delivery. Pada tahapan ketiga ini retail nih bisa meningkat. Pada tahapan ketiga itu retail bisa meningkat, tapi pada tahapan keempat ini retail sudah tidak bisa lagi jika retail itu offline ya. Tapi jika retail itu online, itu sangat berdampak positif bagi dia. Lalu restored living, betul-betul sudah tidak ada lagi mobilitas seperti di Indonesia, lockdown semuanya, sehingga mengakibatkan barang-barang tertentu, khususnya yang pokok penting sekali, itu harganya naik. Jadi harga-harga yang pada saat itu harga makin naik karena proses pendistribusiannya juga susah gitu loh. Dari produsen ke distribusi untuk ke konsumennya itu juga susah. Maka dari itu harga naik. Lalu yang keenam itu ada living the new normal. Mungkin itu membutuhkan waktu 2 atau 3 bulan menjadi sebuah habit yang baru. Jadi kita udah biasa hidup di rumah, udah biasa belanja melalui di rumah, misalnya bekerja di rumah. Normal baru terbentuk sudah berbeda dengan kehidupan yang lama jauh, sehingga pada saat itu kesadaran mengenai kesehatan itu akibat dari perubahan pandemi, baik yang permanen maupun tidak permanen. Tentunya ada bisnis-bisnis yang berdampak positif maupun negatif. Bisnis kategori apa sih yang berkembang baik untuk sementara maupun dalam jangka waktu yang panjang? Karena pada saat ini
kesadaran kesehatan masyarakat itu semakin tinggi, sehingga produk-produk yang namanya healthy food, makanan minuman yang sehat kemungkinan besar itu menjadi tren yang baru. Lalu yang kedua itu pengusaha yang bermain di nutrisi, makanan tambahan yang mungkin bisa meningkatkan imun tubuh kita itu juga akan menjadi tren pada saat ini. Lalu yang ketiga, kalau dilihat dari fenomena yang sekarang, gara-gara kita mobilitasnya berkurang, terbatas dan lebih sering di rumah, itu kita agar menghindari untuk bosan di rumah, kita melakukan hal-hal yang belum pernah dulu dilakukan. Nah, pada saat ini tuh kita lakukan seperti belanja online, menjual produk-produk dengan cara online. E-commerce dan online retail ini adalah ombak yang sekarang ini sedang di atas, sehingga momentum ini harus dimanfaatkan. 19 ini pertama, bisnis yang bergerak masih di bidang offline ya, itu harus menyesuaikan diri, dimana pada saat ini masyarakat sudah tidak lagi ya untuk berbelanja keluar rumah. Namun ini juga bisa memberikan dampak positif atau maupun negatif terhadap bisnis-bisnis yang masih bergerak di bidang offline. Jadi bisnis-bisnis yang masih bergerak di bidang offline ini coba pelajari dan menyesuaikan diri untuk membangun sistem distribusi yang conference seperti omnichannel. Omnichannel itu dimana omnichannel bisa offline dan juga bisa online, terintegrasi dari CRM-nya, dari servisnya, sehingga offline pun masih hidup dan juga sedangkan yang online menjadi suatu yang mendukung. Lalu kemudian jika bisnis Anda yang sudah berfokus pada bisnis online atau bisnis e-commerce lainnya, itu juga harus menyesuaikan diri dengan pendatang-pendatang baru gitu. Karena pada saat pandemi ini pendatang baru kan dalam bisnis online itu banyak banget gitu. Nah, dan juga ditekankan dalam pelayanan servisnya. Kalau misalkan saya yang sudah tahu, yang sudah bisa menggunakan bisnis online, tetapi orang tua yang masih gaptek dalam teknologi, masih berpikir biasa dengan bisnis offline, mau gak mau itu orang tua harus menggunakan bisnis online ini kan. Jadi pelayanan servisnya juga harus melayani orang tua ya dengan cerewet biasanya kan. Tuh, ini harus juga diperhatikan dalam bisnis offline menurut saya itu. Lalu menurut saya itu juga bagi produsen membangun channel baru mereka yang mungkin sudah umum namanya, yaitu D2C, direct to consumer. Jadi jika saya produsen, saya tidak perlu lagi lewat toko, tidak perlu lagi lewat reseller gitu. Jadi itu yang menurut saya yang harus dirubah untuk kedepannya. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.